Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku, umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, shalom, berkah dalam. Saya Romandono Swadi dari Gereja Kristus Raja Bajiro ingin mengajak Anda sekalian untuk menghadap Tuhan. Kita bersujud kepadanya, kita mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita awali dengan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Santo Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Semoga dengan pewartaan sabda ini, dosa-dosa kita diampuni. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, menjadi orang-orang yang ditebus dari dunia, dari kuasa dosa, dan kita boleh hidup di dalam kasih-Nya. Ya, kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang senantiasa didampingi, disertai oleh Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dalam bacaan tadi memang ada suasana perpisahan, karena Tuhan akan naik ke surga meninggalkan kita semua. Tetapi Tuhan mengatakan kita tidak akan menjadi yatim piatu. Tuhan tetap akan menyertai kita, mendampingi kita. Dan pendampingan Tuhan itu kita terima lewat Roh Kudus, yang disebut sebagai Sang Penolong bagi kita semua, yang mendampingi kita di dalam kebenaran, membawa kita kepada kebenaran yang lebih dalam lagi, bahkan kepada seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat sabdanya kali ini Tuhan mau menopang kita agar hidup kita kuat dan selamat. Hidup kita dilandasi kebenaran. Kita ditemani oleh Tuhan, kita dituntun, dan itu kiranya berkat tersendiri untuk kita semua. Maka yang penting adalah bagaimana kita selalu membuka hati, membuka pribadi kita, untuk sungguh menanggapi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang dicintai, dan malah kita juga selalu bersyukur kita menjadi orang yang dicintai. Kita telah menjadi orang yang dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari kedosaan, dan marilah hal itu juga senantiasa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Di dalam doa kemuliaan, kalau kita ikut misa dan ada doa kemuliaan, di sana ada kata-kata Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya.
Orang yang berkenan kepadanya, sebenarnya terjemahan kata-kata aslinya dalam bahasa Latin adalah bone voluntatis, orang yang berkehendak baik. Dan ya kiranya kata-kata ini sungguh juga menjadi panggilan untuk kita semua. Bagaimana kita selalu berkehendak baik, dimanapun juga kita menciptakan iklim dan kita mengarahkan hati kita, mengarahkan perasaan kita untuk mencari yang baik. Kita selalu berkehendak baik, mencari kesempatan untuk berbuat baik. Juga di dalam situasi sulit, dimanapun juga, kita selalu mencari yang baik. Dan itu artinya kita juga selalu membuka hati bagi tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dituntun kepada kebenaran. Dan saya yakin kebenaran itu juga artinya sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik, yang mengembangkan kita, yang membawa kita pada pertumbuhan yang membahagiakan. Yang baik itu selalu akan membawa kita kepada sukacita. Yang baik itu akan membawa kita kepada hidup yang lebih dekat dengan sesama dan terlebih dekat dengan Tuhan sendiri. Marilah kita syukuri kehadiran Roh Kudus, Sang Penolong di dalam kehidupan kita. Kita selalu dituntunnya, dan marilah kita selalu membuka hati, membuka seluruh pribadi kita untuk menerima, untuk menanggapi tuntunan Sang Penolong itu. Saudara-saudari, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan berdoa dan mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas karunia Roh Kudus, Sang Penolong. Di dalam tuntunannya semoga kami selalu berkehendak baik, mengupayakan yang lebih baik untuk diri sendiri dan sesama. Berkatilah kami ya Bapa, berkatilah keluarga kami, berkatilah komunitas kami, agar kami berlomba-lomba untuk saling berbuat baik. Dan semoga hidup kami juga semakin Kau berkati dengan sukacita yang semakin penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati keluarga Anda. Amin.